Oke guys, apa kabar? Balik lagi ke channel Indonesia Lexi Club Jakarta. Hari ini gue mau ada update sedikit dari konten yang sebelumnya tentang Lexi Modif Simple yang kalian bisa lihat di link deskripsi atau di kolom kiri atas ini. Sebelumnya, apa kabar nih kok? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kan yang kita tahu kan Koko ini pernah ada Lexi yang warnanya hijau. Itu sama Mangina atau beda? Yang hijau sama masih. Ada perubahan apa aja sih dengan yang sebelumnya nih? Kalau yang kemarin terakhir kaki-kaki ya. Sekarang update-nya mesin, warna body, bis karbon Kevlar aja. Paling tahap depan dulu ya, karena banyak yang pengen penasaran juga nih soal pergantian dari velg lebar ke bawaan Lexinya atau bisa dibilang sebaliknya lah ya. Itu yang paling utama banget yang harus diperhatiin itu apa aja nih? Pemakaian ban sih. Kemarin lebih ke arah pemakaian ban, jadi nggak bisa terlalu lebar karena belakangnya yang velg ini Virosi lebih lebar setengah inch dari velg standar Aerox. Jadi takutnya mentok box CVT bagian belakangnya pakai 150 atau 160 terlalu mepet banget, jadi sekarang pakai 140. Kalau yang depan sih so far so good aja sih, aman-aman aja, mau pakai 110 bisa, 120 boleh. Nah, pergantian yang di depan itu ada bagian apa aja sih partnya nih yang penting banget lah yang harus benar-benar diganti? Kalau diganti sih kemarin bearing-bearing sih. Kalau kaki-kaki itu kan karena dia berputar, jadi bearing-bearing mesti pakai yang lebih bagus ya buat lebih awet. Terus untuk kones segitiga, bearing-bearingnya kalau bisa dibeliin, belanjain baru. Jadi pakainya juga enak, nggak was-was. Pemakaian juga lebih tahan lama. Mungkin kalau yang lama dipakai lagi mungkin kayak gemuknya udah berkurang lah ya. Aus lah ya. Aus. Sebenarnya bisa nggak sih dia kalau velg Aerox itu dipakein shocknya si Lexi? Logikanya sih nggak bisa sih, tapi berhubung ada yang bisa. Saya juga nggak tahu itu Nggak, gimana tapi sebenarnya kan caranya. kalau kita lihat lu kan pakai upside down. Iya. Sebelum itu pernah dicoba nggak pakai shocknya si Aerox juga? Pakai shock Aerox pernah. Pakai shock Aerox, kaki-kakinya pakai yang Virosi yang velg lebar masuk, karena kan spesifikasinya karena emang velg ini untuk Aerox. Jadi masuk sih masuk. Kalau untuk upside down sih lebih ke arah ya lebih besar aja sih tabung shocknya, udah cuma itu aja. Lebih apa kelihatan karena dia CNC, lebih kelihatan manis aja. Lebih apa ya, lebih kokoh lah ya, lebih padat. Berarti so far kalau bisa dibilang kalau ada yang mau ganti velg aftermarket si Virosi ini bisa aja pakai si shocknya Aerox sama segitiga Aerox kan? Bisa banget kan? Bisa banget. Nah, gue juga pengen tahu tuh soal yang shocknya bawaan Lexi. Bawaan Lexi sih karena dia lebih sempit ya, space-nya tuh pos nggak bisa masuk sih. Secara logis seharusnya enggak ya? Secara logika nggak bisa masuk. Nggak tahu kalau misalnya bisa diakalin dengan Tambahin busing atau tambahin kali ya? Dibikin lebih karena kan busingnya Aerox kalau misalnya itu mungkin dia lebih panjang untuk biar dia tetap stay di tengah center dengan jarak misalnya segini, velg segini, dia butuh busing segini. Mungkin kalau misalnya velg shock Lexi lebih sempit, velgnya lebih lebar, jadi busingnya mungkin dibikin lebih kecil, bisa juga mungkin. Ke bagian kaliper, kalau sebelumnya kan gue lihat itu kalau nggak salah warna biru ya, apa sebelumnya merah sih? Sebelumnya merah, cuman ganti warna aja. Cuman ganti warna. Untuk tipe masih sama masih Nissin sama. apa tuh? Nissin Samurai 4 piston. Tambah bracket atau BNP? Bracketnya custom, kebetulan ini untuk NMAX kemarin belinya untuk NMAX, jadi bracketnya custom. Mungkin dapetnya dari Samurai-nya itu bracketnya untuk NMAX di standar NMAX. Ukuran di standar, diameter standar. Kemarin kan ini disk ganti pakai punya Neset Beat 320 mili atau 330 lupa, jadi lebih lebar dari standarnya NMAX, jadi bracketnya perlu penyesuaian. Jadi langsung dibikin untuk upside downnya Aerox plus disk lebar itu, lebar disknya itu. Jadi lebih mundur. Kalau ke warna itu kan sebelumnya hijau ya, di ton ya, dari Diton ya. Nah, kalau ini sendiri lu pakai apa nih? Mereknya Blinken. Kalau pengerjaannya sendiri pengerjaannya kemarin di temen sih, bengkel rumahan dia, karena dia memang kerjainnya di rumah. Kurang lebih berapa lama sih sebenarnya? Ini kemarin range waktunya sih yang kisaran biasanya. Kemarin range-nya ini lama karena sekalian
ngelapis karbon Kevlar ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ngecat sendiri sih paling sekitar seminggu 2 minggu udah kelar. Udah rapi lah ya. Tinggal Cuman pakai. karena kemarin sekalian ngerjainnya sama ngelapis Kevlar kurang lebih 1,5 bulanan lewat lah. 1,5 bulan. Iya, lama karena pengerjaannya cukup ribet karena deck-decknya Matic ini Banyak lakukan. banyak lekukan. Terus abis itu trial and error sih karena dia belum pernah megang part Matic. Oh, eksperimen juga lah ya. Kemarin kebanyakan dia ngerjainnya kan R25 jadi udah katam kalau partnya R25 lah. Dan biasanya kalau motor pairing lebih lebar-lebar dan Lebar, lakukannya nggak terlalu banyak sih. jadi lekukannya nggak banyak, lebar jadi satu lembar langsung tempel gitu. Lebih cepet ngerjainnya. Kalau ini kan kebanyakan ngelekuk terus ngamplasnya pun Lebih makan waktu. lebih susah gitu. Lebih makan waktu di ngamplas sih sebenarnya. Kalau lu sendiri lebih puas penggunaan pilok kaleng atau yang menggunakan kompresor? Gue pribadi lebih ke arah kompresor sih. Apa yang menjadi istilahnya kayaknya lebih prefer sini nih, lebih bisa mixing warna, lebih bebas. Kalau misalnya untuk cat semprot, cat kalengan gitu, memang sekarang udah banyak banget merek-merek di luaran sana yang bikin warnanya tuh lucu-lucu, warnanya variatif, warnanya tuh banyak. Lebih banyak varian lah ya. Cuman maksudnya mungkin kalau untuk kalian cari detail, maksudnya warna yang kalian suka itu butuh mixing tertentu gitu loh. Yang nggak lazim, warna yang nggak lazim itu lebih ke arah kompresor. Itu dari satu faktor sih. Kedua mungkin bisa dibilang lebih tahan lama, lebih awet karena mungkin pressure-nya dari kaleng sama pressure-nya dari kompresor itu beda. Jadi untuk daya rat ke bodinya, orinya segala macam itu mungkin lebih awet. Kalau karbon sendiri, apa yang membuat lo tertarik untuk mengkarbon nih? Sebenarnya kan Matic ini hitungannya istilahnya bisa dikategorikan motor harian nih. Apa yang menarik lo buat ini gua karbon? Ngelihat karbon tuh manis aja gitu loh, cuman untuk lebih ke arah detailnya lebih kelihatan manis di motor itu. Jadi ada aksen apa ya? Dibilang gagah ya juga karena dia maksudnya lebih ke arah racing look lah ya. Apa aja sih nih yang part di karbon? Karbon semua deck plastik sih. Berarti semua, bisa dibilang bodi kasarnya lah ya. Ya bodi kasarnya semua lapis karbon. Namanya lapis tetap kita jadi kayak mengurangi dari sisi berat motor. Karena kan kalau lapis karbon itu dari deck plastik bawaan, kena resin berapa lapis, kena lapisan karbon, kena pernis lagi. Jadi lebih nambah beban, lebih nambah beban. Berarti istilahnya ini sebagai info juga ya. Kalau yang orang tanggap kan lapis karbon ini sebenarnya lapis dari part biasa kan. Iya, bukan pure benar-benar istilahnya material itu dibuat dari karbon. Banyak orang yang masih salah paham. Karbon itu benar-benar pure dibuat dari karbon. Itu sih sebenarnya memang ada, tapi biasanya di part-part MotoGP. Kalau biaya karbon sendiri full body itu berapa kisaran? Kemarin kurang lebih 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta. Kalau sama dibandingkan yang water printing 2 kali lipat sampai 3 kali bisa lipat. Setengah dari harga yang itu kali ya? Karena water printing kan juga harga per meternya lebih murah jauh, terus proses pengerjaannya juga instan. Kalau udah sekali gagal buang bahan, termasuk deck plastiknya. Nggak bisa dilunturin nggak sih itu? Misalnya gue kayaknya belum bisa deh kayaknya. Setahu benar-benar bahan pokoknya itu partnya itu benar-benar harus ganti juga. Berarti kalau part yang karbon ini sebenarnya masih bisa kalau dia ada gagal-gagal atau miss lah istilahnya. Bisa. Kalau ini kan karena dia dilapis, jadi kalau misalnya mungkin ada salah pasang atau mungkin ada ngangkat, bisa. Kalau karbon sendiri dia ada berapa motif sih sebenarnya? Yang banyak banget. Jadi motif-motif zaman sekarang tuh tambah banyak dan dia detailing seratnya itu banyak tipe gitu. Jadi ada bentuk juga, ada mosaik, sekarang kemarin ada yang bentuknya kayak batik gitu. Terus habis itu ada yang heksagonal, kayak di ini beberapa part ada yang heksagonal kayak begitu juga. Banyak banget motif. Berarti sebenarnya zaman sekarang kalaupun karbon lebih variatif. Ke bagian atas. Master rem itu udah ganti apa belum nih dari yang sebelumnya nih? Belum, masih sama karena saya cukup puas, udah cukup mumpuni juga dengan kondisi walaupun mesin upgrade masih cukup untuk pengereman, masih sangat membantu lah ya untuk bagian sistem pengereman. Betul, jadi nggak perlu
perlu upgrade rim atau signifikan mesti ganti diameter. Tabung minyak rem Kemarin kan selang HRC ya, jadi biar itu yang kelihatan sangat lebih mahal ya. iya, biar lebih manis klimis lah. Akhirnya karena mungkin ini perpaduan warna, lebih ke arah perpaduan warna, kuning aksennya biru, jadi akhirnya beli tabung minyak rem baru yang dari Rizoma warna biru. Kalau di bagian kokpit nih ada penambahan apa nih aksesoris? Aksesoris dari yang sebelumnya ya, kemarin cuman tambah ini mungkin phone holder sama temperatur gauge-nya dari Koso, mantau temperatur Suhu mesin. mesin. Kalau phone holder pakai apa? Kitako, itu dari Kitako. Kitako punya, belakangnya itu Magnet. jadi bukan magnet juga sih, dia sebenarnya kayak cuman klip. Iya, makanya gue ngeliat kayaknya Dia bukan modelnya jepit, jadi dia modelnya kayak klip gitu. Jadi belakangnya handphone kita ditempelin alat gitu. Tapi bukan magnet juga. Nggak magnet juga. Ini magnet sebenarnya karena gue berpikir kemarin, jadi pas dia nggak klip masih ada bisa buat main mantul-mantul gitu buat loh. lebih make sure aja kali ya. Jadi ini gue tambahin magnet, jadi bisa lengket ke sini, ke casing handphone gue juga. Jadi untuk dia nempel biar dia nggak terlalu Lebih gitu. pengamanan tambahan lah ya dibanding langsung gitu. Kalau bagian belakang, lanjut ke bagian belakang. Ban tadi belakang sebenarnya udah dibahas. Arem kenapa lu putusin buat di chrome? Biar manis aja sih sebenarnya. Karena untuk ngikutin part-part lain yang gua chrome juga, standar samping, standar tengah, footstep belakang, biar satu action aja. Tapi sebenarnya arem itu bisa di karbon gitu. Arem bisa. Arem bisa di karbon, cuman karena dia lekukannya lebih jelimet. Saran gua kalau mau ngarbonin arem pakai prosesnya itu di vakum. Jadi lu udah resin, lu udah ini tempelin lapisan karbon tuh, dimasukin kayak satu kantong khusus. yang disedot gitu ya? Jadi disedot, bener-bener dia tuh udara tuh bener-bener nggak ada dan dia rapet banget. Cuman ganggu gak sih kalau ke putaran roda itu kan, arem itu kan ada kemungkinan panas nih dari perputaran roda. Apakah ngaruh ke bagian chrome-nya? Kalau ke chrome ya, chrome sih sebenarnya intinya kalau chrome itu kan karena dia prosesnya itu kimiawi ya, ada dicelup ke bahan kimia. Itu sebenarnya mungkin suatu saat akan mengalami perubahan lebih ke arah kayak mooning. Kayak warna bodi putih kena matahari apa. mooning. Tapi sebenarnya ada perawatan khusus gak sih kalau penggunaan chrome? Kalau perawatan khusus intinya kalau ketemu pas kena becek, air hujan terutama kan, karena air hujan itu ada zat asam paling jahatnya kalau ketemu di krom-krom itu air hujan itu. Mesti dibilas langsung. Jadi air hujan itu kalau misalnya kena, habis itu lagi masuknya bisa dilap pakai kanebok atau langsung disiram pakai air ngalir aja. Air biasa aja ya, Langsung dilap, dikeringin. Lah dia jangan nyampe ibarat katanya ada air keburu kering jadi di tempat. Jadi jamur gitu, jadi bertanda-tanda jamur gitu. Kalau udah berjamur ngilangin di chrome itu agak lebih susah lah ya. Berarti kurang lebih sama kayak kalau kena air laut lah ya. Air laut kan juga karena kan saya tahu gua kasar ya. Pertama kalau kena ke bagian mesin itu lebih bahaya banget sih. Ke bagian knalpot itu kan sebelumnya itu kalau gua nggak salah lu pakai Yoshimura ya. Yoshimura habis terus itu Akra. sempat Akra. Nah sekarang pakai knalpot apa nih? Sekarang pakai Daeng standar racing. Kenapa? Maksudnya kan istilahnya yang di saat orang menggandang-gandangkan dengan power besar, dengan suara besar, kenapa lu malah ini gue minimalisir deh. Clipper lah. Jadi nggak terlalu mencolok, tarikan motor juga nggak loyo-loyo banget. Berarti penggunaan standar racing ini tetap nggak ngurangin powernya dengan signifikan juga lah sebenarnya. Nggak signifikan sekali. Maksudnya paling untuk top speednya lebih kurang lah. Lebih nggak nyampe, mungkin kalau dulu bisa pas pakai Akra bisa 135 140 masih masuk, sekarang paling ya 127 128. Itu pun juga jarang kali ya, kurang lebih segituan. Daripada sayang penggunanya jarang juga di top speed, mendingan ya di sleeper aja kali. Apalagi kalau istilahnya yang jarang keluar jauh-jauh juga dan keliling-keliling dalam kota, mendingan yang sleeper aja, karena satu untuk keamanan juga nih. Kalau kena polisi jadi nggak terlalu bacot. Kalau ke bagian mesin kok, kalau yang gue tahu kan sebenarnya CVT itu bagian paling akhir ya, karena dia harus menyesuaikan dari si spek mesinnya dulu nih, si intinya dulu. Kalau depan lu sendiri itu pakai apa aja? Depan head masih standar dari pabrik, standar Lexi, cuman di porting polish untuk gedein lubang buang sama lubang masuk bensin sama udara. Cam ganti BRT T2 tipenya, sama bearing camnya ganti, terus blok pakai Kitco yang 63
3 mili. Piston? Piston kemarin kebetulan yang Kitaku kan sempet jebol, jadi ganti pakai merek XTR, cuman yang tetap forged. Sebenarnya material piston itu ada berapa tipe sih? Pasaran sih 2 sih, yang satu forged, yang satu casting biasa. Seramik itu Seramik Itu seramik buat itu bloknya? untuk blok. ada plus minus gak sih kalau yang istilah yang tadi force itu sama yang satu lagi? Kalau forge dia titik muainya lebih tinggi. Untuk panas mesin dia pemuaiannya lebih minimal ketika pas mesin panas-panasnya. Oh, lagi tenaga penuhnya lah ya. Kalau casting lebih resiko panasnya itu lebih rendah dibanding forge. Selain itu ada lagi ya perubahan? TB untuk ya debit bahan bakar pasti di upgrade untuk nyesuaiin sama output tenaga. TB pakai BRT yang 32 mili karena emang paling gede untuk aerob itu sama Lexi. Nggak mau di rimmer lah. Kalau misalnya di rimmer takutnya terlalu tipis moncongnya, jadi ntar retak pecah. Paling gede itu ada sih merek 4S1M itu 34, cuman kemarin memang pas nanya-nanya stoknya pada habis, kosong. Berarti total itu mesin lo itu sebenarnya hitungannya berapa cc? Jatuhnya jadi 202 cc. 202 dari perhitungan bloknya 63, stroke up-nya 6 mili, 6,1 mili. Dan penggunaan tadi TB itu pun sebenarnya masih cukup lah ya di 32. Cukup dengan pergantian injektor kemarin ke 180 cc. Untuk ngedukung ini semua nih, lu ada penggantian ECU atau enggak? ECU pasti ganti untuk manajemen pergeseran pengapian, terus habis itu perubahan debit bensin, terus mixture dari udara sama bensin itu pakai dari BRT juga, pakai Pen 5, terus ya karena Lexi sama Aerob kan itu silent starter, jadi udah include boxnya itu loh. Untuk ngakalin dari ECU standar. Jadi ECU standar tetap masih nempel. Jadi cuma ngejumperin dari ECU standar. Dari cuman semua sistemnya nanti dirubah ke boxnya aja. Iya, jadi tetap bisa pakai silent starternya karena dia sempit nyelempit di dalam. Jadi gua pakein Bluetooth dari BRT juga. Nah, Bluetooth itu buat berfungsi untuk nyeting. Nyeting jadi bisa dari handphone, dari Android. Oh, jadi udah nggak usah repot-repot buka laptop lagi, cek laptop lagi. Fungsi besar ECU itu sebenarnya apa sih secara garis besar? ECU itu untuk ya perubahan debit bahan bakar sama pergeseran timing pengapian. Oh, itu bisa diatur berarti. Bisa di RPM berapa lu mau basahin, di RPM berapa lu mau keringin. Betul. Bisa jadi, disesuaikan dengan gaya rider juga dong. Banget. Ya emang fungsinya sebenarnya itu. Jadi untuk kita bisa lihat di RPM tertentu, RPM berapa aja gitu kita bisa setel, terus dengan bukaan throttle gas kita berapa persen, biasanya dari situ lihatnya.